Pertanyaan selanjutnya yang akan saya bahas, ini agak advance pertanyaan kali ini, tapi nggak apa-apa ya, karena kita juga perlu membahas yang pemula, yang intermediate, dan advance juga, biar kita makin hari makin berpengalaman gitu ya, makin berpengetahuan juga. Ada pertanyaan adalah kita tahu saat ini yang namanya Amerika tengah mengalami kenaikan suku bunga, dinaikkan secara terus-menerus suku bunganya. Dan pertanyaannya adalah, apakah kalau kita bisa di Amerika kita bisa membeli ETF (Exchange Trading Fund) untuk US bond. Jadi bond itu adalah surat hutang. Kalau kita tidak mampu membeli surat hutangnya, kita juga bisa membeli semacam reksadana yang bisa dibeli di indeks, yang bisa dibeli di saham, di bursa saham, bukan di saham. Itu namanya adalah ETF US bond gitu ya. Jadi surat hutang adalah surat obligasi, maka disebut sebagai bond. Dan tentunya ketika suku bunga mengalami kenaikan, ya secara otomatis juga bond ini juga akan ikut-ikutan mendapatkan sesuatu sentimen positif. Kenapa? Karena kalau hutangnya tidak naik, nanti kan otomatis akan kehilangan peminat. Ketika suku bunga naik, maka secara tidak langsung, makanya yang namanya surat hutang akan mengalami kenaikan secara interest rate-nya juga. Maka dia akan ikut-ikutan. Dan yang terpukul adalah yang berbasis ekuitas, yaitu adalah berbasis saham. Makanya saham Amerika ketika suku bunga dinaikkan, saham Amerika mengalami penurunan terus-menerus. Karena apa? Orang memindahkan asetnya dari sesuatu yang berisiko tinggi seperti saham, dia pindahkan ke surat hutang. Kenapa? Karena surat hutang memberikan return yang lebih tinggi agar mengcounter dari kenaikan suku bunga. Betul kan? Rada susah kan? Nah, pertanyaannya adalah ketika lagi tren kenaikan seperti ini, saya sudah berhasil memindahkan uang saya dari saham, boleh itu pilihan, tidak ada yang bisa melarang, tombol pencet buy dan pencet sell selalu terbuka. Apakah saya bijak ketika saya ikut membeli US bond? Lumayan bijak juga sih. Ya, memang yang paling bagus dalam penelitian yang saya lakukan, contohnya kamu bisa baca di buku Investor Blueprint, itu adalah buku ke-10 yang saya tulis. Saya katakan adalah paling enak itu adalah ketika suku bunga mengalami kenaikan, kita bisa membeli surat hutang atau mendepositokan uang kita dengan tempo terpanjang di titik termahal dari suku bunga, dari rate yang ada. Sehingga ketika kita sudah berhasil masuk, berarti kan ada waktu ya, deposito 1 tahun misalnya yang paling panjang. Surat hutang ada yang 3 tahun gitu ya, dan pernah terjadi seperti itu. Kita kan terjebak, quote unquote, terjebak bagus, terjebak di suku bunga yang tinggi. Kita dibayar lebih mahal, nanti kan namanya naiknya suku bunga akan dikonter dengan turunnya suku bunga ya. Nah, dari turunnya suku bunga ini kita berarti tertinggal di titik tertinggi. Masalahnya adalah kita tidak pernah tahu suku bunga tertinggi berapa dan kapan akan suku bunga mulai diturunkan. Nah, ini adalah perkara yang berbeda. Namun, sampai dengan saat ini karena trennya sedang mengalami kenaikan dan ini sifatnya adalah ETF US bond, tentunya kan akan sangat fluktuatif sekali. Ya, boleh juga untuk dipertimbangkan seperti itu. Semoga selalu bermanfaat.